Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang adab bergaul dengan saudara dan teman. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia, di mana kehidupan tak terulang dan hanya sekali, karena pengaruh baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Bahkan, tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk mereka. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tetapi bergaul dengan yang buruk menyeret kita ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya, maka hendaklah seseorang di antaramu melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari beberapa pernyataan tadi, maka adab atau etika bergaul yang benar-benar harus diperhatikan adalah yang pertama, memilih teman bergaul dan bersahabat harus dengan orang yang baik akhlaknya. Kedua, hal ini mempertegas pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus pandai memilih dan memilah teman bergaul untuk kepentingan di dunia dan di akhirat. Kita terkadang adat istiadat, budaya, dan perilaku seseorang itu saling mempengaruhi. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni, Ahmad. Larangan pertemanan ini mencakup larangan bersahabat dengan pelaku dosa besar yang suka berbuat dosa, karena mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Kepada Allah saja dia berani maksiat dan melawan, apalagi kepada makhluk. Kepada Allah saja yang memberikan segala kebaikan dan kenikmatan dia ingkar, apalagi kepada manusia. Kepada Allah saja tidak amanah, apalagi kepada teman-temannya. Berteman dengan mereka akan mendatangkan kemudaratan pada agama kita. Terlebih lagi larangan bersahabat dengan orang-orang kafir dan munafik. Maka larangan ini lebih diutamakan kita bergaul dengan mereka dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Itulah yang harus diperbolehkan. Dan amal ma'ruf serta nahi munkar kita jika mendatangkan kemaslahatan, maka lanjutkan. Akan tetapi, jika tak mendatangkan perubahan apapun pada mereka, meninggalkannya adalah lebih baik. Adapun hadis menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni, dan Ahmad. Al-Qurtubi berkata,
Larangan ini berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kebutuhan, karena Allah berfirman yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Dari firman tersebut membantu manusia yang tertawan oleh kita dari segi makanan pokoknya dan kebutuhan hidup sehari-harinya adalah wajib. Tetangga non-muslim yang kekurangan bahan pokok demi kemanusiaan harus kita bantu. Bahkan harus menunjukkan bahwa kita ini berdakwah ikhlas kepada sesama makhluk dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun hadis lain mempertegas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan bau wanginya. Sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelaslah kehati-hatian kita memilih sebuah komunitas pergaulan sangat diperlukan. Bukan hanya mengatakan, saya fleksibel bergaul dengan siapa saja, tetapi berlaku cerdaslah untuk kepentingan diri kita sendiri, agar dunia dan akhirat berhasil. Bahkan, faktor memilih pasangan pun sangat tergantung dari teman yang menjadi teman pergaulannya. Karena biasanya, sifat mereka tidak jauh berbeda dengan teman-temannya. Ada sebuah hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu si cantik dan beracun. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah si cantik yang beracun itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perempuan yang cantik tetapi hidup dan bergaul dengan temannya dalam lingkungan yang jahat. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa lingkungan yang tidak baik besar kemungkinan dipenuhi oleh kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, membuka praktik pelacuran, gemar minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Kesimpulan dari materi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia, di mana hidup tidak terulang dan hanya sekali. Karena pengaruh baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Bahkan tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan buruk mereka. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tapi bergaul dengan yang buruk bisa menyeret ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.